Gitu sih kalau dari saya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan saham-saham yang cukup menarik juga nih. Tadi kan sempat disebutin juga ya, ADMR saham-saham di komoditi. Nah, ada yang juga nih yang bertanya kalau saham-saham bumi kira-kira gimana ya? Grup-grupnya Bakri, Bumi, BNBR, kira-kira gimana nih Pak Ian? Mulai dari Pak Ian dulu lah, kelas berat soalnya ini. BNBR, Bumi. Bener-bener ya BNBR. Benar-benar, Bener-bener. benar-benar membingungkan. Kalau grupnya Bakri, gue serahkan Bro Wafi deh. Itu Gue gue ingat pernah banget ingat. tuh waktu Dapat operan waktu nih, dapat operan. Pak Hmm. Ian, waktu Iya, bulan apa nih? Waktu abis OEK yang pertama, obligasi wajib konversi. Saham yes. bumi kan sempat dibantai itu ya. Dari 80 dibantai sampai sekitar 50 udah mau jadi bumi datar lagi, bumi hangus. Tapi kan di situ kan sebenarnya sih gue kemarin ada lihat sebuah kesempatan sih waktu waktu di harga habis OEK ya. Habis OEK ada beberapa konsolidasi equity yaitu dari Watiga Trust dan lain sebagainya dan itu publish juga ya sebetulnya ya. Dan itu udah mulai ibaratnya kata orang katanya ngumpulin saham Umi ya whatever itulah yang gue tahu obligasinya udah utang-utangnya udah mulai dibayarkan juga dan itu masuk ke equity. Kalau misalkan katanya juga kan ada afiliasi dari hutangnya itu, jadi mereka mendapat owner dari pemegang sahamnya yang mendapat keuntungan dari interest expense dan lain sebagainya gitu ya. Dan yang sebenarnya kalau yang gue lihat kalau equity-nya udah mulai konsolidasi, utang-utangnya udah mulai dibayarkan, balance sheet-nya udah cukup sehat belum sih ya gitu. Dan sebenarnya itu sih yang kemarin tanya sama Pak Ian boleh gak nih bumi di level-level 50 sampai 60. Pak Ian kan cuma jawab ya boleh sih tapi jangan terlalu banyak karena kolesterolnya tinggi gitu. Setelah itu kayak BNBR juga kan masih di level-level bumi Hmm. kemarin gitu ya, masih sekitaran 68 nih sekarang, 69, masih di level-level segitu gitu. Iya. Kalau Sulit ya diprediksi ya. kalau soal prediksi ya, misalkan ini ada tanya bumi atau apapun gitu, sebetulnya konon nanti boleh di-combine dengan chartnya juga. Sebetulnya kalau Sobat Cuan bisa ngelihat itu ada berapa saham dari grup ini itu yang fundamental itu nggak jelek. Ya, fundamentalnya bahkan cukup oke gitu. Jadi, dan itu terbukti saham-saham tersebut yang duluan jalan. Jadi, bagaimanapun yang bagus mestinya jalan duluan. Mau itu satu grup ataupun beda grup. Ya, tapi ini fundamental tahun ini tahun 2022 gue kalau webinar gitu ya guys selalu gue tekankan dari 2021 tuh orang ngomongin bank digital digital dulu gitu kan itu gue bilang tahun 2022 itu kan tahun menjadi tahun pembuktian fundamental itu aja tiga kata itu aja tahun pembuktian fundamental dan itu betul tahun ini bisa kelihatan yang solid banget yang ya batu bara pun juga solid labanya dan lain-lain ya itu juga naiknya luar biasa dan yang mau gue bedah juga atau kita ungkit sedikit gue tuh pernah ngajak grup uh, Tanin bro gue Din, lupa waktu itu bro William kita udah kenal atau belum gue lupa ya tahun 2017 2018 itu ada Pak Lokemo juga punya ya PNIN dan gue tuh suka dan gue lihat juga labanya juga bagus dan lain-lain hari ini juga catnya juga cakep juga sih sebetulnya cuma gue menjadi ragu apakah sobat cuan ataupun smart people bisa tahan sedemikian lamanya seperti Pak Lokengong ini karena banyak smart people ataupun sobat cuan di sini kalau kita menyapanya untuk RHB kan smart people yang udah ikut kelas-kelas gue sebelum-sebelumnya tuh ingat banget pasti 2017 itu gue suka untuk bilang salah satunya tuh yang harus punya gitu ya itu PNIN karena tuh jelas murah banget tapi iya. naiknya udah naik tuh, udah cuan guys. Itu waktu tuh dari harga 1.100 berapa naik sampai 1.700 jual nggak Pak? Gue ditanya kayak gitu, gue bilang gini, enggak, ini harusnya wajarnya itu kan, gue 3.000 tuh harusnya. Harusnya. Tapi udah cuan 50%. Nah, habis itu turun lagi tuh, ya tahu gitu kan jual dulu. Nah ini yang jangankan grup yang tidak bagus gitu ya guys. Grup yang bagus aja, yang buat gue tuh secara fundamental bagus aja, ternyata tidak semua orang memang punya mental untuk benar-benar invest seperti itu. Nah kembali cara gue menjawab ke yang tadi yang untuk Bakri itu. Jadi kalau mau trading atau grupnya yang Bumi dan lain-lain, saya rasa pakai chart dan tolong disiplin cut loss.
Gue ingat di berapa minggu lalu, akhir bulan lalu, itu ada acara dengan Aceh. Dari sini ada, gue lihat ada Pak Muslim, ya salah satu staff sales kami yang dia di Aceh ya. Itu inget tuh pasti. Ada nasabah di sana sukanya pakai Fibonacci, lagi dan kita bahasnya Fibonacci di SPM tuh, padahal pengenalan kan masih kan. Iya. Terus ditanya ini kalau bumi targetnya berapa nih? Gue pakai Fibonacci, gue pakai yang proyeksi itu, projection. Nah, gue ketemu angka 222 kalau percaya. Gue bilang gitu. Gue juga nggak yakin bro, tapi hit kemarin. Berapa waktu yang lalu hit, gitu kena. Terus gue misalkan, kan iya, sobat cuan, terus saya mau berkata apa? Saya bener kan? Gitu ya, itu buat saya itu udah masa lalu untuk berkata bahwa saya benar, saya terbukti, proven bisa anak, bisa prediksi, itu udah hal masa lalu. Saat ini buat saya bukan masalah bisa prediksinya. Di masa-masa ini, artinya di saat-saat ini ya, semakin kesini tepatnya, semakin kita dewasa dalam trading, itu sudah masalah positioning sekarang. Positioning itu gimana maksudnya? Seberapa kita yakin sama satu saham, dan kita berani besar di satu saham, dan kita benar-benar make fortune from the stock, from the stock pick gitu ya maksudnya. Bukan hanya sekedar, oh ini bisa ke situ, oh ini bisa ke situ, tuh banyak gitu. Dan itu udah masa lalu buat gua. Itu kenapa kalau ditanya gitu, jadi walaupun kita tahu ini saham ini bisa naik, bisa apa, pertanyaannya yang gue suka, konon ini dari Warren Buffett Indonesia, konon begitu ceritanya. Waktu itu ditanya tuh, waktu itu dikasih tahu dapat info dari salesnya, Pak, ini udah saham bagus Pak. Wah bla bla bla, ini ceritanya kan begini-begini. Pertanyaan kita yang orang biasa ini kan selalu bertanyanya adalah targetnya berapa Pak, betul ya guys? Ditanya apalagi Pak Wafi itu, wah technical mungkin jawabannya sampai bosen untuk kalau menjawab pertanyaan ini bisa sampai berapa Pak, bisa sampai berapa Pak, itu udah saya serahin aja. Jadi udah ada Pak Wafi, jadi ada Bro Wafi, jadi gue bisa menyerahkan soal prediksi itu ke Bro Wafi lah. Tapi kalau misalkan gue mau mengatakan satu hal, gue mau mencontoh untuk menjawab dengan caranya Mister Warren Buffett Indonesia. Wah, kalau ditawari suatu yang bagus, pertanyaannya adalah dibalik, lo udah jual rumah belum buat beli saham itu? Itu conviction level, itu suatu pertanyaan yang buat gue untuk menunjukkan lo tuh seberapa yakin sama analisa lo. Nggak cuma sekedar ngecap doang, ini bisa ke situ, bisa ke serapa, dan lain-lain. Itu kenapa buat Sobat Cuan, kenapa kalau saya gitu ya, tetap saya setelah menjalani market berapa saat, itu akhirnya menyadari percuma kita ngomong kita bisa prediksi, percuma kita bisa ngomong apa, yang paling penting itu apakah kita bisa make money, make profit dari situ atau tidak. Dan kalau misalkan tuh tanya tuh saham-saham tertentu, golongan-golongan tertentu, memang sebaiknya untuk trading berarti Anda harap gunakan chart untuk menentukan level support sama level cut loss-nya. Itu definite seperti itu. Nah, tadi kembali ke yang misalkan saham bumi ataupun saham ada BNBR ataupun ada saham ada Dewa gitu ya. Habis itu ada energi. Coba dilihat tuh, BRMS sama energi itu jalan duluan. Ya kan? Nah, kalau waktu misalkan gue lupa apakah kita pernah bareng apa enggak Bro William untuk bahas BRMS ya. Kalau misalkan pernah bareng, pasti waktu itu harganya pun belum terbang-terbang amat. Itu masih 70, masih atau energi gitu ya, masih di bawah-bawah di Iya. seratusan gitu. Karena memang ini saham yang untuk grup tersebut ini sayangnya secara fundamental oke gitu. Mm-mm. Tapi setelah yang ini yang bagus-bagus pun, atau tepatnya yang paling bagus dari ke grup ini gitu ya udah jalan, baru kemudian yang lain tuh mengekor. Bukan berarti mereka tidak mungkin berubah ya, banyak ada cerita-cerita lain tuh, banyak ada perubahan fundamental tuh banyak, nanti bisa dibuat itu ceritanya pun kita bisa tahu, nanti ada kolaborasi macam-macam. BNBR kalau nggak salah juga ada ke yang berhubungan sama electric vehicle juga dan lain-lain ya, cerita rumornya lah begitu ya. Yang Iya. jelas kita sebagai trader ya kita tetap tahu satu hal, karena kita tidak bisa memastikan secara fundamental juga dan kita tidak bisa mendapatkan dividen per saat ini ya untuk saham-saham ini, maka betul-betul gunakan untuk trading saja. Begitu memang sudah balik arah, terutama trennya sudah patah, maka mendingan ambil gitu. Nah, ini salah satu cerita lain yang gue suka itu ada satu orang nih guys, dia tuh pengumpul saham-saham gocapan. Ini cerita real, ada di Surabaya orangnya. Dia pengumpul saham-saham gocapan. Ya bahkan namanya beliau ini kalau di saham-saham yang gocap biasanya muncul. Itu karena besar gitu ya masuknya ya.
Dia tuh cerita ke gue waktu habis gue presentasi, gue buat kelas gitu kan. Dia ngajak makan dan lain-lain. Dia bilang gini, oh kalau saya tipenya, saya tuh saham-saham tidur, saya masukin CM, CM, CM. Kebayang nggak? Masukin 1 M di semua saham tidur, dia bilang gitu. Gua yakin, saya tuh yakin sekali, pasti, entah itu 10 tahun, entah itu 8 tahun, entah itu 18 tahun, pokoknya pasti saham itu naik, dan ketika dia naik, terbangnya pasti luar biasa. Teman-teman, itu salah satu cara orang untuk melihat market atau mengambil kesempatan yang ada di market. Tapi dia punya nafas yang panjang. 10 tahun, 18 tahun. Begitu cuannya nggak, mohon maaf ya, nggak 100 juta, nggak 200 juta. Cuannya udah 4M, 5M, berapa M gitu loh. Dan tambahannya adalah, walaupun meskipun dia menempatkan uang CM di dalam masing-masing saham tersebut, begitu, dia itu masih bisa naik Alphard, dia masih makan hotel bintang 5. Nah, itu kita tanya untuk sobat cuan dan smart people di sini, apakah juga punya mentalitas dan ketahanan untuk hal yang sama atau tidak? Saya yakin semua orang tuh mau cuan, saya pun mau cuan, betul ya. Tapi ada cuan yang bisa cepat dan lebih tenang bahasanya. Makanya kenapa nama saya Kulkam Cuan gitu kan. Saya carinya cuan yang tenang-tenang aja deh. Saya nggak peduli sama cuan yang bombastis gitu. Tapi bukan berarti nggak bisa dapat bombastis. Contohnya ASA. Kita dari 555 itu yang smart people yang lama dari tahun 2018-2019 pasti tahu. Itu masih ingat waktu kita bedah ASA ya, 2020 bahkan bedah ASA di harga Iya. 555. Harga sampai 3.000, harga sampai 4.000 udah cuan berapa kali lipat. Jadi bukan masalah soal nggak bisa gedenya, tapi masalah ketenangannya. Itu yang kalau semakin kesini, buat gue nih terutama gitu ya, gue merasa gue memutuskan ada unsur, nah ini mungkin belum pernah gue katakan ke teman-teman secara umum, secara publik ya, gue ada unsur namanya eliminasi. Jadi orang biasanya kan memilih ya, guys ya, Bro William, Bro Wafi, kan biasanya orang kan Iya. menyatakan tuh kan memilih. Lu pilih sama apa yang cocok sama lu, begitu kan. Gue lama-lama tuh berpikir, kayaknya kita nggak bisa kayak gitu. Kenyataannya apa? Gue kalau ditanya gue maunya apa, gue maunya cuan gede bro, jujur aja. Gue maunya cuan gede, gue maunya cuan cepet. Kalau bisa kayak kayak si mobil-mobilan terus ya bro Hafi. Cars. Oh. kayak si kayak si mobilan ini gitu ya. Wah tiap hari arah walaupun 10% tapi tiap hari arah. Udah tiba-tiba udah lipet aja. Kalau orang ngomongnya beggar, kalau gue ngomongnya lipet. Gue juga maunya seperti itu gitu. Tapi gue lama-lama gue juga maunya juga seperti yang si orang ini, si orang itu yang bisa cuannya tuh hari, wah bisa apa ya macam-macam. Tapi lama-lama gue melihat, atau gue merasakan tepatnya, karena trading itu adalah 80% psikologis, gue merasakan yang namanya kita itu eliminasi lebih berfungsi bro William, bro Wafi. Mungkin nanti bisa ditambahin di komentari ya. Eliminasi maksudnya gimana? Gue nggak mau apa, gitu loh. Gue mau cuan, pasti semua orang mau cuan. Gue mau cuan cepet, pasti semua orang mau cepet. Kalau kayak gitu nggak ada habisnya. Tapi kalau mau, kita mulai sekarang, gue menerapkan itu 1 bulan terakhir ini. Gue memiliki punya pikiran, kita tuh eliminasi sebetulnya. Eliminasi apa? Saya nggak mau yang bagaimana. Contoh misalkan, saya nggak mau cuan yang bikin saya gedebak-gedebuk, jantungan, dan lain-lain. Itu satu, misalkan. Eliminasi jadinya. Berarti gue harus masuk ke saham-saham yang apa, daripada gue ngomong pinginnya apa. Unsur eliminasi itu ada di situ gitu. Gue nggak mau misalkan masuk ke saham-saham yang gue nggak bisa keep jangka panjang karena gue khawatir lagi kerja tiba-tiba turun. Terus kemudian gue harus cut loss gitu. Berarti gue harus cari saham yang ada dividennya misalkan gitu kan. Jadi Iya. fungsi eliminasi dan lain-lainnya lah. Gue mau atau misalkan gue nggak mau yang kalau uh, apa namanya kalau turun masih bisa turunnya dalam banget. Contohnya berarti harus cari yang fundamentalnya udah deket banget sama nilai bukunya atau cash flow-nya bahkan. Begitu kan. Jadi harus bisa eliminasi untuk bisa menemukan mana yang cocok buat kita. Nah, apakah ini seperti cari jodoh? Nah, gue persilakan Bro Wafi sama Bro William untuk meneruskan. Kebetulan udah ada jodohnya. Jadi sudah melewati eliminasi-eliminasi yang ada seperti itu. Tapi emang bener sih, Pak Ian. Kalau kita mau ngomongin cuannya ya kita semua mau cuan, tapi kita siap ke dengan resiko yang ada kan. Kalau kita dengan cuan mungkin bisa 2-3 kali lipat, kita ready gak dengan duit kita yang hilang, mungkin bisa hilang sampai 100%. Karena buat saham-saham yang mungkin berlipat-lipat pasti ada satu atau dua yang sifatnya adalah total loss gitu. Total loss-nya kita siap gak dengan kita melihat portofolio kita, ngotor-ngotorin portofolio kita gitu total loss. Walaupun saya juga yakin gitu ya, kalau buat beberapa
beberapa orang-orang yang emang udah ada di market, uh, masalah teknikal dan masalah fundamental, cara analisa itu bukan sebuah masalah lagi gitu. Kita kalau mungkin ya kalau kita udah belajar tentang kayak laporan keuangan pun, kita cobalah kita mengkategorikan ini perusahaan yang sehat atau perusahaan yang sehat. Setelah itu kita coba kita backtest hasil analisa kita, apakah analisa kita itu worse atau enggak gitu.